Siapa yang mau bersama-sama jalan, ayo kita jalan. Yang belum, kita setahap demi setahap mengajak. Yuk kita jalan sama-sama. Sama aja kan dengan mendidik anak, karena yang mau langsung, ada yang tidak mau langsung, ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dunsana Pariwisata, jumpa lagi kita di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk Malapa edisi kali ini merupakan Malapa edisi spesial Idul Fitri. Dan tentunya narasumber kita juga merupakan seseorang yang spesial. Langsung saja kita sapa Bapak Haji Nofrial, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Haji. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai terlalu jauh, nanti Bapak ada pesan-pesan dulu sebelum dimulai lagi. Yang pertama, kepada Dunsana Pariwisata semua, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin. Oke. Nah, Pak, kita sekarang langsung masuk ke materi Pak ya. Sip. Oke. Untuk pengantar nih, Bapak ini kan merupakan sosok yang penting dalam pembangunan pariwisata Sumatera Barat. Mungkin bisa diceritakan sedikit dinamika yang sejauh ini Bapak temui dalam memimpin pembangunan di sektor pariwisata Sumatera Barat. Oke. Jadi kalau cerita dinamika, tentu kita bicara tentang sesuatu yang bergerak, yang fleksibel. Ada naik, ada turun, ada maju, ada mundur, dan kita berusaha untuk berjalan di antara dinamika-dinamika tersebut. Yang pertama itu yang ingin saya katakan pada kesempatan ini adalah saya dilantik 16 November 2019 ya. Di akhir tahun ya. Saya harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dinas satu bulan penuh untuk program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Kemudian di awal tahun ada kasus turis Cina ya. Yang menurut saya itu dinamika yang sangat luar biasa di saat awal-awal saya diberikan amanah oleh Pak Gubernur untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Jadi kali pertama itu betul-betul agak sedikit mengejutkan, tetapi asik. Oke. Ya. Banyak pengalamannya berarti. Banyak pengalaman. Jadi ada shock dulu. Terapi di awal. Shock terapi di awal kan. Digertak dulu Pak. Digertak dulu, kemudian baru bereaksi kan. Oke. Nah, kita tahu bahwa dalam mengurus kepariwisataan itu tidak semudah membicarakan. Oh ya, pasti. Tentunya banyak kritik yang datang mungkin dari pihak-pihak yang juga peduli terhadap kepariwisataan Sumatera Barat. Bagaimana Bapak memandang kritik-kritik yang datang? Saya ingat dua kalimat motivasi yang selalu saya ingat-ingat selama jadi Kadis Pariwisata. Yang pertama itu bahwa pelaut yang tangguh itu muncul dari badai yang besar. Nah, jadi saya udah katakan ke Pak Ji tadi bahwa di awal saya jadi Kadis sudah ada badai-badai kecil. Kemudian setelah itu ada badai besar lagi. Nanti kita ceritakan. Yang kedua, kalau tentang kritik, saya ingin katakan bahwa saya suka kalimat Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang suka kamu tidak perlu itu, dan orang yang tidak suka kamu tidak akan percaya itu. Nah, jadi
Kalau bicara tentang sulitnya mengampu kepariwisataan Sumatera Barat, khususnya kita sebagai pemerintah, sebagai OPD perpanjangan tangan gubernur, saya katakan iya. Karena yang pertama itu dinas provinsi tentu punya limitasi kewenangan yang sebahagian besar dipunyai oleh 19 bupati wali kota yang diwakili oleh 19 kepala dinas pariwisata kabupaten kota. Jadi kira-kira provinsi ini sebagai payung 19 kabupaten kota. Nah, yang dipayungi ini nyaman atau enggak? Bisa nggak kita memayungi 19 kabupaten kota? Nah, itu dinamika yang sangat luar biasa. Artinya mereka punya visi misi, mereka punya program sendiri, mereka punya orientasi sendiri. Nah, kita berada di atasnya untuk mengkoordinasikan. Yang kedua itu adalah tentang teman-teman sebelah-sebelah, namanya pentahelix. Ya, ya. Ada industri pariwisata, berapa banyak lembaganya, ada perguruan tinggi, macam-macam perguruan tingginya. Ada yang punya fakultas, ada yang punya prodi, ada yang punya pusat studi. Ada komunitas juga, komunitas ini macam-macam. Nanti komunitasnya kita tanyakan apakah mendukung pariwisata atau tidak. Kemudian ada media. Nah, ini juga satu zona lain yang harus kita lakukan harmonisasi. Jadi ibarat dua sisi pertama adalah kawan-kawan Kadis Kabupaten Kota Sumatera Barat, sisi lain adalah 4 sisi pentahelix lainnya yang harus kita ramu sedemikian rupa sehingga kita bisa harmonis baik dengan dinas kabupaten kota maupun dengan kawan-kawan pentahelix. Kritik pasti, karena semua orang, saya katakan, suka pariwisata. Sense of belongingnya ke pariwisata itu tinggi, harapannya tinggi, ekspektasinya tinggi. Tapi kadang-kadang sense of belongingnya itu dimanifestasikan dengan komunikasi yang kadang-kadang berbentuk kritik. Pak Kadis kok nggak begini, Pak Kadis harus begitu, dan lain-lain. Nah, saya selalu bilang bahwa yang pertama itu saya menghargai bahwa mereka suka pariwisata, mereka ingin berbuat. Cara mengkomunikasikannya terserah. Kita harus berpikir positif. Oh, ini karena mereka suka pariwisata. Oh, karena ini mereka suka membantu, ingin membantu kita di dinas pariwisata. Jadi menurut saya menikmati itu. Hal yang agak terlalu, misalnya agak menusuk, saya diamkan saja. Saya cari hal baiknya. Hal yang bagus saya ambil. Siapa yang mau bersama-sama jalan, ayo kita jalan. Yang belum, kita setahap demi setahap mengajak. Yuk kita jalan sama-sama, ayo kita jalan sama-sama. Sama aja kan dengan mendidik anak, karena yang mau langsung, ada yang tidak mau langsung ikut. Nah, jadi saya menikmati itu. Jadi sebenarnya kritik yang datang itu karena kepedulian. Karena kepedulian. The way of they tell us itu yang berbeda kan. Nah, beda cara. Oke, selanjutnya ada fakta unik, ada fakta yang cukup miris. Beberapa bulan setelah Bapak mengemban amanah, Bapak dihadapkan pada persoalan selanjutnya yang mungkin sangat hebat. Kita semua tahu dunia, Indonesia hingga Sumatera Barat hancur kepariwisatanya karena pandemi COVID-19. Ya. Apa komentar Bapak? Ya, dilantik di akhir tahun, ada turis Cina, harmonisasi, kemudian ada pandemi. Nah, saya katakan sekali lagi, think positively, ini blessing in disguise. Nah, saya sering guyon begini. Untung ada pandemi. Jadi artinya kawan-kawan kabupaten kota bisa merapat ke dinas provinsi, bisa konsolidasi. Kawan-kawan pentahelix juga begitu. Sambil guyon saya katakan ke kawan-kawan pentahelix, kalau lagi sibuk susah ini ngumpulin teman-teman. Tapi kalau lagi nggak sibuk, kita bisa duduk sama-sama. Nah, ya, pandemi memang meluluhlantakkan semua, tetapi saya pikir kita tidak bisa berdiam diri karena pandemi. Mungkin ya
banyak orang tahu ada refocusing anggaran, ada rasionalisasi anggaran. Kita sekitar 60% di refocusing, direalokasikan kepada untuk program penanganan pandemi. Tetapi apa yang perlu kita lakukan di saat pandemi? Maka pikiran pertama yang keluar dari saya adalah kita harus memaintain, mempertahankan posisi branding pariwisata Sumatera Barat. Nah, posisi branding itu dilakukan dengan cara membuat konten-konten yang bisa dilihat, ditonton, dinikmati oleh orang yang bisa melihatnya sebagai bentuk visual keberadaan Sumatera Barat, pariwisata Sumatera Barat. Nah, jadi artinya orang masih bisa melihat Sumatera Barat, tapi dengan cara lain, di konten-konten media sosial, secara digital, di dinas kabupaten kota, pentahelik juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur ada teman-teman yang mau jihad fisabilillah. Kita bentuk tim kreatif, Ji, kan? Nah, tim kreatif. Banyak orang tanya, ini dinas pariwisata kok bikin tim kreatif, kok bisa gini segala macam. Saya bilang, ini teman-teman saya semua jihad, nggak ada kegiatan, nggak ada program dan lain-lain. Mereka sama-sama aja ke lapangan. Ada tagline-nya juga, kata orang kami kerja padahal kami liburan, kata orang kami liburan padahal kami bekerja. Ada tagline juga oleh tim kreatif, saya bilang bahwa Pak, yang penting tidak lapar, berani mati, takut lapar, dan lain-lain. Nah, berani pulang pagi, takut tidur di luar. dan kita menjadi mungkin salah satu atau satu-satunya OPD pertama yang betul tim kreatif, dan sekarang alhamdulillah diterima, diadopsi oleh beberapa OPD lain. Nah, dua itu menjadi apa? Menjadi satu dan lain saling berhubungan. Jadi artinya konten-konten kita banyak yang ini, banyak yang di medsos, di mana-mana banyak, bisa dilihat di Facebook, fanpage, IG, YouTube, itu semua bisa lihat konten Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat lebih dari biasa. Yang ketiga itu kita tetap harus jalan ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang mungkin memperkuat posisi branding itu adalah festival. Saya diskusi sama kawan-kawan, katakan bahwa kalau festival biasa pasti yang terpikir oleh orang adalah pagelaran, ada panggung, ada penonton. Otokritik buat kita adalah penontonnya adalah penonton yang diundang. Nah, kalau misalnya festival itu kita lakukan dengan cara kekinian, ada influencer, ada akun-akun kita dan akun-akun influencer yang live, merelay juga. Nah, ternyata hasilnya mengejutkan. Secara konservatif atau konvensional yang menonton itu paling 100, kursinya 100. Tapi kalau ini akun-akun kita itu ditonton oleh ribuan orang pada saat live. Nah, saya berpikir, wah ini keren, ini jangkauannya luas, ini lebih banyak orang yang melihat. Tidak hanya orang yang datang ke tempat itu yang notabene adalah penduduk daerah tersebut, tapi ini juga seantero Nusantara, dan mudah-mudahan juga dilihat oleh calon-calon wisatawan atau orang yang tertarik untuk ke Sumatera Barat dari luar negeri sana, misalnya yang bisa masuk ke akun-akun kita. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang merupakan kreativitas kita di saat pandemi, blessing in disguise yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah tim kreatif, thanks to tim kreatif. Yang kedua adalah kita main medsos, main virtual. Saya pikir gila-gilaan, udah sampai satu konten kita itu bisa sampai 40 kali kita ulang. Ada Malapa, ada Cigo, ada konten-konten laporan dan lain-lain. Kemudian kita festival dilakukan secara virtual, ada kita gila-gilaan festivalnya walaupun tanpa penonton, festival pagelaran di atas awan, festival Parak Tabu, festival Sile di ATAI, festival pagelaran anak nagari yang menurut saya dari sisi tema dan judulnya sangat menggelitik. Nah, jadi kita memancing curiosity, penasaran orang. Nah, ujungnya adalah saya selalu berpikir
apa ya? Saya lupa. Pariwisata Sumatera Barat itu seperti anak daro di pingi, kira-kira begitu. Nah, biar aja pemuda-pemuda di luar lihat, pengen mendekat segala macam, dan begitu insya Allah pandemi ini berlalu, nah kita tinggal pilih siapa nih yang mau jadi menantu, siapa nih kira-kira yang datang ke Sumatera Barat. Nah gitu kira-kira aja. Jadi menarik. Pandemi itu masanya bersolek. Pandemi itu masanya bersolek. Dan ada hikmahnya Pak ya. Iya benar. Ternyata kesulitan yang dihadapi justru memicu kreativitas. Memicu kreativitas, itu yang paling penting. Di situ berlaku teori penetrasi namanya Pak. Penetrasi. Manusia itu ditekan dulu baru produktif. Iya, teori pegas juga. Iya. Diinjak dulu baru dia mantul. Mantap. Oke. Nah, bagaimana menurut Bapak seandainya nanti pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan segera Pak ya, seperti apa itu nanti prospek pariwisata ke depan, terutama untuk Sumatera Barat sendiri? Oke, ini agak berat pertanyaan Pak Ji ini. Kita minum dulu, Ji. Kita minum dulu. Agak gimana gitu ya. Ya, pandemi, kreativitas. Nah setelah itu tentu kita punya ekspektasi, punya harapan ke depan. Nah saya mungkin mulai dengan kata orientasi. Nah orientasi itu artinya apa yang akan kita tuju. Nah alhamdulillah kita sudah tahu apa kekuatan pariwisata kita. Nah kekuatan pariwisata itu kita ketahui saat kita survei motif kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat akhir 2019. Ternyata sebahagian besar 50% orang yang datang ke Sumatera Barat itu karena ingin tahu budaya. Jadi kita catat dulu, budaya ini perlu kita garap. Yang kedua, porsi kedua itu orang datang karena ingin menikmati kuliner. Yang katanya hanya ada 2 kategori, lama dan lama bana. Yang ketiga baru destinasi wisata alam, objek wisata alam. Nah cukup 3 aja dulu kita pikirkan. Nah kalau kita bicara tentang apa yang akan kita tuju ke depan, kita harus ikut arahan pemerintah saat tahun lalu Pak Jokowi pidato di DPRD bahwa untuk pengembangan pariwisata ke depan itu kita akan beralih dari mass tourism menjadi quality tourism. Artinya orang yang datang itu betul-betul orang yang ingin berwisata dan siap bayar mahal untuk berwisata. Berbeda dengan mass tourism. Mass tourism bisa kategori backpacker, bisa kategori short visit, bisa day tripper namanya. Pergi pagi pulang sore, datang ke suatu tempat, kemudian foto-foto, minum aqua, cari makan murah dan lain-lain, pergi lagi. Itu tidak menimbulkan efek rembesan untuk perekonomian daerah. Banyak memang. Misalnya kalau kita di pariwisata Sumatera Barat 61.000 wisatawan mancanegara, 8.100.000 wisatawan Nusantara 2019. 2020 8047 Nusantara 10.600 mancanegara. Tetapi mereka adalah tidak begitu berkualitas, jumlah kunjungannya pendek, jumlah belanjanya juga sedikit. Mereka cari transportasi murah, hotel yang affordable, yang murah juga. Nah, kalau yang lama itu bayangkan dengan motif tadi, misalnya budaya. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat budaya ini sebagai sebuah kemasan pariwisata yang dinikmati oleh wisatawan tersebut. Imajinasikan kira-kira ada orang datang ke Sumatera Barat mau belajar tari piring. Nah, tari piring. Ada orang datang ke Sumatera Barat ingin belajar memasak kapalo laua, mambuek randang. Nah, kira-kira yang terbayang oleh Pak Ji apa, seperti apa? Mereka akan belajar untuk waktu yang tidak sebentar. Ya, tinggal lebih lama, length of stay kan? Ya. Mereka akan bayar paketnya lebih mahal, karena untuk belajar itu kan ada paketnya juga nantinya.
belajar main talempong, ada paketnya juga belajar. Jadi length of stay-nya panjang, belanjanya juga banyak. Karena semakin lama dia di sini, dia nginap di hotel semakin lama juga, makannya juga semakin ini. Jadi yang pertama itu adalah quality tourism. Yang kedua itu kita harus bicara sekarang tematik. Saya selalu ingin katakan sudah cukup waktu kita menawarkan semua, tetapi tidak ada yang spesial, tidak ada yang premium. Nah, yang spesial itu menurut kita setelah kita coba kaji, godok adalah yang pertama itu mungkin geopark. Geopark ini sangat menarik karena memang di dalam konsep pariwisata ini adalah mereka akan mencari sesuatu yang mereka tidak punyai di negaranya. Hutan, kemudian sungai, tebing-tebing, gunung berapi, kemudian danau, volcano, danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi itu menarik mereka. Yang kedua, Ombilin Coal Mining Heritage. Kita sudah punya sekurangnya 2 sertifikat UNESCO. Pertama untuk Ombilin Coal Mining Heritage. Bayangkan kita hidupkan kembali kereta api Tempoe Doeloe yang dari Teluk Bayur ke Sawalunto dan dari Sawalunto ke Teluk Bayur. Lewat jembatan tinggi, lewat lubang kalam, lewat ada sungai jurang, itu luar biasa. Konon kabarnya di Eropa yang tinggal lagi, di Indonesia udah nggak ada yang experience seperti itu. Luar biasa kalau kita hidupkan kembali. Nah, kita juga sudah dapat sertifikat UNESCO untuk Sile. Nah, bayangkan kira-kira sekarang ada beberapa kawan kita penggiat Sile, melatih dan lain-lain. Muridnya datang ke sini, bule-bule kan? Dari Eropa. Dari Eropa kan? Tinggal di sini seminggu, 2 minggu segala macam, sebulan untuk belajar Sile. Nah, kenapa nggak kita berpikir kira-kira tematik seperti itu? Nah, yang ketiga, alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sekarang punya tema yang program unggulan yang menarik. Saya suka sekali dengan pokok-pokok pikiran beliau yang mengatakan bahwa kita harus menetapkan 19 destinasi unggulan provinsi dan 1 destinasi unggulan kelas dunia, kira-kira begitu. Jadi masing-masing hanya 1 di kabupaten kota yang betul-betul diprioritaskan untuk menjadi destinasi unggulan. Nah, ada 19 titik plus 1 nanti yang akan menjadi pilihan orang untuk berkunjung. Jadi nggak banyak-banyak lagi. Kalau banyak-banyak itu tidak konsentrasi dan tidak mudah bagi para tour travel untuk mengarrange paketnya. Nah, kalau ini kan tinggal kalau arah utara Pariaman, Bukit Tinggi, kalau arah timur Padang Panjang, Batu Sangkar, kalau arah selatan Solo, Sawalunto, Damasraya. Kalau ini arah Kemandeh dan lain-lain, itu pattern namanya kan, pola perjalanan. Nah, ini menarik menurut kami. Yang keempat adalah sport tourism. Kita tetap akan angkat ikon TDS, Minang Geopatran, dan seri-seri lain yang mungkin kita lakukan di Sumatera Barat. Kenapa? Saya selalu ingin katakan begini kepada semua pihak, bahwa zaman kekinian itu orang cari event sepeda atau event lari. Dan para penggila sepeda dan lari itu biasanya, apa istilah anak-anak sekarang? Tajir. Dia berduit semua. Dia berani datang bawa sepeda, bawa peralatan lari untuk minimal 3 hari di suatu tempat, hanya karena ingin mendapatkan 1 medali. Kepuasannya kan karena kita sudah pernah lari di situ, kita sudah pernah sepeda di situ, ini buktinya, medalinya ini. Sensasinya itu mereka rasakan. Nah, mereka minimal 3 hari, karena 1 hari persiapan, 1 hari lomba, 1 hari recovery. Capek dia kan? Jadi harus recovery dulu di sini. 3 hari lumayan, 2 malam hotelnya. Makannya luar biasa, karena orang berduit semua kan? Pengeluarannya jelas. Nah, barangnya jelas. Kemudian dia rame. Karena ini sensasi, ini pride, ini kebanggaan, ini gengsi kan. Kira-kira orang Jakarta bilang ini, lu pernah lari nggak di Padang? Lu pernah sepedaan nggak di Kelo Ampe-Ampe? Kira-kira begitu kan. Nah, sensasi, pride atau kebanggaannya, gengsinya di situ. Ketika sudah ada itu, mereka nggak mikir uang lagi. Nggak mikir uang. Dan jangan lupa juga, mereka itu para influencer.
Mereka tidak akan lari sebagaimana olahragawan sejati. Mereka tidak akan sepeda balap sebagaimana pembalap sepeda. Begitu kelihatan satu titik yang menarik, mereka berhenti di situ. Mereka selfie. Nah, itu menyebar kemana-mana. Mereka jadi marketer kita juga, jadi pemasar kita juga kan. Ya. Jadi kira-kira orientasinya begitu. Nah, kita akan coba garap itu dengan kawan-kawan Pentahelix, dengan kawan-kawan kabupaten kota. Sekali lagi adalah experiencing tourism di bidang budaya. Kemudian kita akan jual sport tourism, kita akan jual tematik tourism. Nah, kita akan bungkus 19 titik destinasi unggulan kabupaten kota ini sebagai sebuah network lokasi-lokasi, destinasi atau objek yang bisa diramu dengan paket-paket yang luar biasa oleh para kawan-kawan kita industri pariwisata. Nah, masa depan Sumatera Barat saya pikir itu. Karena saya selalu bilang ke kawan-kawan, kalau Anda hanya mengandalkan destinasi alam, Anda akan kaget begitu Anda search di Google 10 air terjun terindah di Indonesia. Ada nggak punya kita? 10 sawah teras ring terindah di Indonesia. Ada nggak sawah teras ring kita? Nah, mungkin kita memang harus mengejar dari segmen-segmen khusus tematik, sport tourism, cultural experiencing tourism, dan destinasi unggulan. Mudah-mudahan dengan itu rasanya masa depan pariwisata Sumatera Barat will be better. Amin. Amin. Oke. Nah, ini yang tidak kalah serius lagi nih Pak. Kita tahu bahwa belakangan pandemi COVID sudah semakin bagaimana gitu, dan di luar sudah terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat antara penyelenggaraan aktivitas pariwisata dan pengendalian virus COVID-19. Bagaimana Bapak merespon kondisi seperti ini? Ini sudah 1 tahun lebih ya kita dihajar oleh pandemi COVID-19 ini. Saya ingat baik Presiden maupun Gubernur mengatakan bahwa kita harus laksanakan double track strategy. Pengendalian COVID dengan pemulihan ekonomi itu harus jalan. Nah, saya ambil yang pemulihan ekonomi. Artinya bahwa aktivitas ekonomi di bidang pariwisata harus jalan. Para pelaku pariwisata harus beraktivitas. Para pelaku aircraft harus ada transaksi ekonominya, harus jual beli dia. Objek-objek wisata harus dibuka. Tetapi itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, tetapi itu dengan program CAHSE seperti mana ya yang sudah di launching oleh Kementerian Pariwisata untuk semua hotel, semua industri, semua objek, semua pelaku, semua rumah makan, kafe sudah punya CAHSE certified, sudah disertifikasi dengan CAHSE. Nah, kalau kasus sekarang di liburan ini, kalau saya pribadi maunya buka, tapi dengan kontrol pengawasan yang sangat ketat, disiplin dan konsisten. Tapi begitu kita ingin buka dan semua pelaku sudah happy, sudah gembira karena memang kita ingin buka bersama-sama, ada kekhawatiran yang turun dari kawan-kawan kepolisian. Nah, ada edaran Kapolri ke Kapolda, kemudian Kapolda juga ikut melakukan rapat koordinasi. Nah, ada keputusan bersama bahwa objek wisata harus tutup. Saya katakan, saya sedih. Tetapi sebagai sebuah kebijakan publik, apalagi ini bersama, kita harus patuh. Dikatakan bahwa keputusannya objek wisata di zona kuning dan hijau boleh buka dengan protokol kesehatan yang ketat.
di zona merah oranye harus tutup, wajib tutup. Kita patuhi itu, dan kita sudah buat surat edaran gubernur ke bupati wali kota. Nah, menurut saya bahwa kebijakan harus kita ikuti. Kita akan berusaha dengan kawan-kawan kabupaten kota untuk sama-sama mengawasi daerah-daerah yang memang harus ditutup dan daerah-daerah yang boleh dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Jadi bahasanya adalah kita ikhlas karena memang kepentingan masyarakat harus didahulukan, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki diri lagi sehingga zona itu nanti menjadi indikator bolehnya kita beraktivitas secara ekonomi atau tidak. Mudah-mudahan nanti Sumatera Barat kuning semua, dan mudah-mudahan juga bisa setelah itu hijau semua juga. Jadi menurut saya adalah kita harus mentaati aturan-aturan, edaran-edaran, keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh para pimpinan-pimpinan kita. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk bencana pariwisata yang ada di rumah, terutama dalam mengisi libur Lebaran kali ini, walaupun hanya beberapa hari, mungkin ada pesan dari Bapak? Jadi berdasarkan penjelasan tadi sebelumnya bahwa yang dibuka itu hanya pada daerah-daerah yang zonanya kuning, hijau kita nggak ada di Sumatera Barat. Ada Kota Pariaman, ada Kota Solok, Kabupaten Damasraya, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hanya 4 daerah itulah kira-kira yang bisa kita kunjungi untuk berwisata. Nah, mungkin harapan kami adalah kalau masih bisa tetap tinggal di rumah, nikmati pariwisata virtual, banyak program-program TV, banyak film-film, acara-acara, adakan acara-acara keluarga terlebih dulu dalam rumah, berkebun di halaman, membersihkan rumah. Mungkin itu yang pertama anjurannya. Cuci mobil juga, kan banyak. Yang kedua, kalau mau berwisata juga usahakan dalam kota aja dulu, dalam kota. Jadi berwisata dalam mobil, berwisata di atas motor misalnya, keliling-keliling kan, nah, sightseeing, city tour kan. Yang ketiga, kalau mau turun juga ke objek wisata, tolong pahami prokes. Tetap pakai masker. Mau masuk objek itu lihat objeknya ada pengukuran suhu atau tidak, ada tempat cuci tangan atau tidak. Kalau nggak, bawa hand sanitizer sendiri. Hindari kerumunan. Patuhi surveillance atau pemberitahuan yang ada di objek itu. Karena kita komit dengan kawan-kawan yang membuka objek itu harus ada surveillance team. Ada yang menghalo-halokan, Pak, Bu, maskernya tolong, jaga jarak tolong, dan segala macam. Dan tolong dihindari. Ada satu titik di objek itu yang lihat orang berkerumun, nggak usah ke situ. Cari tempat lain. Nikmati dengan cara itu. Nah, yang seterusnya adalah pesan tingkatkan imun tubuh. Boleh kok kita pagi-pagi jalan, sepeda, olahraga. Itu kegiatan yang bisa bernuansa pariwisata juga. Lihat hal-hal baru di sekeliling kita. Ada refreshing kan? Ada yang baru di situ, ada tokonya baru. Kalau yang agak tinggal di persawahan dikit, di agak pedesaan sedikit seperti saya, ada sawah baru, orang lagi bertanam, orang lagi manyabi dan lain-lain. Orang lagi manje karambi dan lain-lain. Nikmati hal-hal seperti itu. Dan kita nikmati Lebaran Idul Fitri yang hanya beberapa hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu. Yang paling utama adalah mungkin saatnya sekarang ini semacam pit stop di Formula 1. Saatnya sekarang kita kembali melakukan harmonisasi di dalam keluarga kita. Jadi stay at home, stay healthy, don't go anywhere. Bahasa wajib. Baiklah rencana pariwisata itu tadi Malapak kita bersama Bapak Haji Nofrial, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam edisi spesial Idul Fitri kali ini.
Pak Ji dan Pak Kadis mohon undur diri dulu. Sampai jumpa pada Malapak selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.